kalkulus adalah pelajaran tentang ketergantungan gerakan dan laju perubahan. Pada ketergantungan yang divisualkan sebagai Y sama dengan Fx, di mana gerakan X akan menghasilkan gerakan Y yang laju pergerakannya bergantung dengan X. Dalam kalkulus integral dipelajari tentang bagaimana menentukan ketergantungan jika diinformasikan laju perubahan yang diberikan. Seperti sains fisik, sains komputer, statistik, teknik, ekonomi, bisnis, kependudukan, dokter, dan segala bidang sains. Setiap konsep di mekanika klasik saling berhubungan melalui kalkulus. Masa dari sebuah benda dapat kita tentukan dengan kalkulus. Nah, momen inersia sendiri bisa kita tentukan dengan kalkulus, terutama integral. Untuk menemukan itu semua, kita memerlukan kalkulus integral. Oleh karena itu, kita jangan ragu-ragu ya untuk mempelajari kalkulus integral. Karena di dalam kalkulus integral kita akan menemukan banyak hal yang belum kita ketahui sebelumnya. Aplikasi dari kalkulus integral dalam dunia sains meliputi perhitungan jarak, luas, volume, usaha, dan tekanan. Misalnya, untuk menghitung suatu daerah yang prinsipnya kita harus membagi daerah tersebut menjadi beberapa bagian, di mana setiap bagian merupakan daerah di antara dua kurva. Misalnya suatu daerah dibatasi oleh F, di mana Fx lebih besar atau sama dengan 0 dengan X sama dengan A, dan X sama dengan B dari sumbu X. Dengan rumus kita mengetahui luas sama dengan A integral B Fx dx. Untuk menghitung jarak yang ditempuh dalam satuan waktu, yaitu ini penerapannya dalam fisika ya, yaitu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jika kecepatan adalah konstan, perhitungannya bisa langsung dengan dikalikan. Namun jika kecepatannya berubah, diperlukan metode-metode khusus yang lebih canggih. Salah satu metodenya memperkirakan jarak tempuh dan memecahkan lama waktu menjadi banyak interval waktu yang singkat. Kemudian dikaitkan tiap interval dengan salah satu kecepatan di interval tersebut, dan kemudian menamakan total keseluruhan jarak yang didapat. Konsep tersebut, jika interval waktu sangat singkat, maka kecepatan dalam interval tersebut tidak akan berubah banyak. Namun penjumlahan Riemann hanya memberikan nilai perkiraan saja. Integral dapat dianggap sebagai pencarian luas daerah di bawah kurva, yaitu Fx antara dua titik A dan titik B. Jika Fx pada diagram di samping mewakili kecepatan yang berubah-ubah jarak yang ditempuh antara waktu A dan waktu B adalah luas daerah S yang diarsir. Untuk memperkirakan luas, metode intuitif adalah dengan membagi jarak antara A dan B, membagi beberapa segmen yang sama besar. Panjang setiap segmen disimbolkan dengan delta X. Jika nilai delta X yang lebih kecil akan memberikan perkiraan yang lebih baik dan mendapatkan nilai yang tepat ketika limit delta X mendekati 0. Nah, simbol dari integral adalah berupa X yang diperpanjang, singkatan dari sum. Integral tertentu dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk contoh soal yang pertama, itu diketahui suatu mobil bergerak dengan persamaan kecepatan Vt sama dengan 3t kuadrat tambah 4t dikurang 5 dengan V dalam satuan meter per sekon dan T dalam satuan sekon. Tentukan perpindahan mobil setelah menempuh waktu T sama dengan 3 sekon. Nah, hal yang pertama kita buat untuk menjawab jawaban. Nah, tadi kan diketahui Vt sama dengan 3t kuadrat tambah 4t dikurang 5. Kita tulis kembali. Vt sama dengan 3t kuadrat tambah 4t kurang 5. Nah, persamaan perpindahan
dapat dicari dengan mengintegralkan persamaan. Nah, dengan demikian ST sama dengan integral VT dt. Nah, ST sama dengan integral VT-nya ini kita masukkan ini si VT yang sudah ketentuan tadi, 3T kuadrat tambah 4T kurang 5 dt sama dengan kita integralkan seperti biasa. Diintegralkan diperoleh T kuadrat T pangkat 3 ditambah 2T kuadrat dikurang 5T. Nah, setelah dapat hasil integral dari si rumus kecepatan tadi, nah sekarang kita masukkan, tadi kan dibilang dalam T sama dengan 3 sekon. Nah, sekarang kita masukkan T-nya 3 sama dengan, kita masukkanlah ke dalam setiap T sama dengan 3. Nah, 3 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 2 dikurang 5 kali 3 sama dengan 3 pangkat 3 kali 3 kali 3 27 ditambah 2 kali 3 kali 3 kali 3 9 dikali 2 18 dikurang 5 kali 3 15. Nah, kita perolehlah 30. Inilah hasil dari perpindahan mobil setelah menempuh waktu 3 sekon dengan kita tempuh dengan 30 meter. Nah, perpindahan yang diperoleh mobil tersebut setelah waktu 3 sekon tadi itu ialah 30 meter. Untuk contoh yang kedua, kita ambil dari soal fisika juga, yaitu sebuah cakram mempunyai jari-jari 10 cm digunakan dalam percobaan praktikum fisika. Pada saat pemutaran didapatkan percepatan dengan persamaan AT sama dengan 8T dikurang 2 meter per sekon kuadrat dengan T dalam satuan sekon. Tentukan kecepatan sudut cakram setelah 2 sekon. Nah, yang pertama-tama kita buat menjawab. Nah, di sini kita mengetahui R sama dengan 10 cm. Nah, ini karena di sini sudah meter, maka kita ubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Yang kedua, del AT sama dengan AT-nya tadi kan sudah ditentukan, yaitu persamaan 8T dikurang 2M dikurang per S kuadrat. Nah, rumus mencari kecepatan sudut simbolnya seperti ini ya. Perhatikan, adalah V sama dengan kali R, sedangkan kecepatan V dapat dicari dengan mengintegralkan persamaan mana? Persamaan AT sama dengan 8T dikurang 2M per sekon kuadrat. Nah, yang pertama kita cari VT sama dengan integral AT dt. Nah, kita masukkanlah tadi AT-nya berapa ya kan? Integral buka kurung 8T dikurang 2 dt. Nah, kita integralkan. Nah, integral dari 8T dikurang 2 yaitu 4T kuadrat dikurang 2T. Nah, kan tadi sudah diketahui berapa
berapa kecepatannya, yaitu 2 sekon. Kita akan mencari kecepatan sudut dalam 2 sekon. Nah, kita ubahlah si T-nya ini, si T-nya tukar sama 2. Dikalikan ya, masukkan ke dalam 4 dikali 2 kuadrat dikurang 2 kali 2. 4 kali 2 kuadrat, 2 kuadrat 4 dikali 4, 16. 16 kurang 4 sama dengan 12. Nah, sehingga kita dapat mencari kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Seperti rumusnya kan tadi sudah diketahui. Rumusnya itu kecepatan sudut sama dengan V per R. Nah, kecepatan sudut sama dengan 12 per 12 itu dari mana? Dari sini dia. 12 per R. R-nya yang mana? Ini. R-nya ini 0,1. Maka diperoleh 120 radian per sekon. Jadi kecepatan sudut cakram dalam 2 sekon adalah 120 radian per sekon. Sekian contoh soalnya. Terima kasih. Halo sobat, perkenalkan nama saya Ripka Sofi Manulang dengan NIM 4203331017, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Pendidikan Kimia, Universitas Negeri Medan. Oke, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai bidang pertumbuhan eksponensial di dalam integral. Mari kita simak bersama-sama. Oke. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu pengertian dari pertumbuhan eksponensial. Pertumbuhan eksponensial adalah cara tertentu agar kuantitas dapat meningkatkan seiring waktu. Itu terjadi ketika tingkat perubahan sesaat, yaitu turunan, dalam suatu kuantitas terhadap waktu sebanding dengan kuantitas itu sendiri. Dalam hal ini, untuk kita bisa lebih mengerti mengenai pertumbuhan eksponensial, maka saya akan menyediakan yang namanya contoh soal. Mari kita simak bersama-sama, oke? Oke sobat, di sini saya sudah menyediakan satu soal mengenai pertumbuhan eksponensial pada integral. Nah, kita baca soal bersama-sama ya. Jika suatu spesies bakteri berlipat ganda setiap 10 menit, dimulai dengan hanya satu bakteri, berapa banyak bakteri yang akan ada setelah 1 jam? Di sini kita harus mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, diketahui A sama dengan 1, B sama dengan 2, T besar sama dengan 10 menit, T kecil sama dengan 60 menit. Apa yang ditanya? Yang ditanya yaitu T atau berapa yang didapatkan selama, berapa bakteri yang diperoleh selama 1 hari. Sini 1 hari. Oke, kita lanjut menjawab guys. Oke, mari kita jawab. Nah, kita masuk pada rumus ya. XT sama dengan A kali B pangkat T kecil per T besar. Nah, kita substitusikan rumus di sini dengan angka yang sudah kita dapatkan dari yang diketahui tersebut. Nah, XT atau X 1 hari sama dengan A sama dengan 1, B sama dengan 2 pangkat T kecil sama dengan 60 menit,
per T besar sama dengan 10 menit. Nah, berapa sobat? 1 dikali 2 pangkat 6. Karena 60 dibagi 10 itu kan 6 kan guys? Oke. Selanjutnya yaitu hasilnya 1 dikali 2 pangkat 6 yaitu 64. Nah, berarti setelah 1 jam atau 6 interval dalam 10 menit akan menghasilkan sebanyak 60 bakteri. Berarti hasilnya adalah 64 bakteri. Kita mulai saja ya. Demikian video pembelajaran yang dapat kami berikan. Kami undur diri dan semoga bermanfaat untuk semua.